Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundusil Arsi. Jadi sini saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan tentang hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda untuk memungkinkannya melakukan fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaik-baiknya. Filsafat dalam pendidikan digunakan untuk memecahkan problem kehidupan manusia sepanjang perkembangannya dan digunakan untuk memecahkan problematika pendidikan masa kini. Pendidikan mutlak harus ada pada manusia, karena pendidikan merupakan hakikat hidup dan kehidupan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang dibekali dengan berbagai kelebihan, di antaranya kemampuan berpikir, kemampuan berperasaan, kemampuan mencari kebenaran, dan kemampuan lainnya. Pendidikan adalah proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmania manusia oleh dan untuk kepentingan pribadinya dan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan Sang Maha Pencipta sebagai tujuan akhir. Pendidikan berguna untuk membina kepribadian manusia. Dengan pendidikan maka terbentuklah pribadi yang baik sehingga di dalam pergaulan dengan manusia lain, individu dapat hidup dengan tenang. Pendidikan membantu agar tiap individu mampu menjadi anggota kesatuan sosial manusia tanpa kehilangan pribadinya masing-masing. Sejak dahulu, disepakati bahwa dalam pribadi individu tumbuh atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam atau kemampuan-kemampuan dasar, Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan istilah faktor dasar, dan kekuatan dari luar, faktor lingkungan, Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan istilah faktor ajar. Teori konvergensi yang berpendapat bahwa kemampuan dasar dan faktor dari luar saling mempengaruhi kedua kekuatan itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Si pribadi terpengaruh lingkungan, dan lingkungan pun diubah oleh si pribadi. Faktor-faktor internal berkembang, dan hasil perkembangannya digunakan untuk mengembangkan pribadi di lingkungan. Faktor dari luar dan lingkungan kadang tidak berkembang dengan baik, misalnya ketika pribadi terpengaruh oleh hal-hal negatif yang timbul dari luar dirinya. Pendidikan adalah proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmania manusia oleh dan untuk kepentingan. Dua, hakikat manusia. Sejak kelahirannya, manusia memang adalah manusia, tetapi tidak secara otomatis menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi dalam berbagai aspek hakikat manusia. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya, tetapi bahwa bebas itu selalu berarti terikat pada nilai-nilai tertentu yang menjadi pilihannya, dan dengan kebebasan itulah seseorang pribadi wajib bertanggung jawab serta akan diminta pertanggungjawabannya. Sebab itu, tiada makna lain bahwa berada sebagai manusia adalah mengemban tugas dan mempunyai tujuan untuk menjadi manusia, atau bertugas mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia. Karl Jaspers menyatakan dalam kalimat, "To be a man is to become a man." Ada sebagai manusia adalah menjadi manusia. Implikasinya, jika seseorang tidak selalu berupaya untuk menjadi manusia, maka ia tidaklah berada sebagai manusia. Secara filosofis, Socrates menyatakan bahwa hakikat manusia terletak pada budinya. Plato lebih mementingkan peran pikir dalam menentukan eksistensi manusia. Pendapat Plato ini dilengkapi oleh Aristoteles bahwa hakikat manusia itu perlu dilengkapi dengan bahan-bahan hasil pengamatan indera. Dari segi biologis, pemahaman mengenai manusia lebih dikritik beratkan pada aspek jasmani. Darwin berpendapat bahwa manusia itu sebenarnya adalah perkembangan yang paling mutakhir dari hewan bertulang belakang yang menyusui, dan jiwa hanya dianggap sebagai serangkaian kerja otak saja.
Yang ketiga, hakikat pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hakikat pendidikan adalah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang masyarakat, membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Pendidikan pada awalnya adalah upaya manusia untuk memperlakukan anak keturunan manusia secara instingtif untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Mendidik secara instingtif kemudian diikuti oleh upaya mendidik berdasarkan pikiran dan pengalaman manusia. Sesuai dengan filsafat pendidikan terdapat 5 pandangan yang dominan, yaitu 1. Perennialisme, yang meyakini bahwa pengetahuan merupakan dasar pokok dari pendidikan. 2. Esensialisme, yang memandang fungsi sekolah sebagai lembaga penerus warisan budaya, bangsa, dan sejarah. 3. Progresivisme, yang menekankan pentingnya pemberian keterampilan dan alat kepada individu untuk berintegrasi dengan lingkungan yang selalu berubah. 4. Rekonstruksionisme, yang berpandangan bahwa dalam perkembangan teknologi yang cepat, pendidikan harus mampu melakukan rekonstruksi masyarakat dan membangun tatanan dunia baru selaras dengan perkembangan teknologi tersebut. 5. Eksistensialisme, yang menghormati martabat manusia sebagai individu yang unik dan memperlakukan individu yang unik sebagai pribadi. Dilihat dari prosesnya, pendidikan berlangsung sepanjang hayat seseorang, sejak lahir sampai mati. Walaupun ada pandangan bahwa pendidikan hanya berlangsung sampai seseorang menjadi dewasa, atau pada saat seseorang mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Pada dasarnya, kedua pandangan ini tidak bertentangan karena kedua teori tersebut sama-sama mengakui adanya pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan dilandasi pandangan yang menganggap manusia sebagai satu kesatuan utuh, yaitu manusia Indonesia seutuhnya yang masing-masing segi kemanusiaannya perlu dikembangkan secara utuh dan terpadu. Dalam dunia yang dikuasai ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia memang membutuhkan keahlian khusus atau spesialisasi pendidikan. Hal ini perlu dipahami secara wajar. Artinya, pendidikan di samping harus mempersiapkan seseorang menjadi manusia yang utuh, tetapi juga harus mempersiapkan manusia menjadi seseorang yang mempunyai keterampilan dan keahlian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan tidak berdiri sendiri. Pendidikan adalah salah satu sistem di antara sistem-sistem sosial lainnya di bawah suprasistem, yaitu kebudayaan, masyarakat, dan bangsa. Pada posisi ini, pendidikan menjadi agent of change and modernization. Yang terakhir, kesimpulan. Dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pendidikan mutlak harus ada pada manusia, karena pendidikan merupakan hakikat hidup dan kehidupan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang dibekali dengan berbagai kelebihan, di antaranya kemampuan berpikir, kemampuan berperasaan, kemampuan mencari kebenaran, dan kemampuan lainnya. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak akan berkembang apabila manusia tidak mendapatkan pendidikan. 2. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang dengan pemikiran dan budinya lah ia menunjukkan eksistensinya di dunia ini. 3. Pendidikan pada awalnya adalah upaya manusia untuk memperlakukan anak keturunan manusia secara instingtif untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Mendidik secara instingtif kemudian diikuti oleh upaya mendidik berdasarkan pikiran dan pengalaman manusia. Terima kasih. Sekian penjelasan PowerPoint dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.